kendaraannya tidak mengalami mogok mesin. Untuk mengurai kemacetan, petugas menerapkan sistem kontraflow khusus sepeda motor di kawasan Cawang. Lalu lintas ini sudah berdampak, ini sudah mengekor sekitar 500 sampai 1 km. Nah, sementara kita berlakukan kontraflow untuk khusus sepeda motor, satu lajur yang dari Dubla Ika menuju ke persimpangan Alim Lama. Demikian juga yang dari arah UPI, kita belokkan ke kiri menuju Jalan Matisar Raya. Selain tingginya intensitas hujan, banjir juga disebabkan oleh buruknya sistem drainase. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Kampung Sawah Cakung, Jakarta Timur terendam banjir hingga 1 meter. Meski kebanjiran, warga masih bertahan di rumah mereka. Diguyur hujan sejak Kamis dini hari, ratusan rumah di Kampung Sawah Cakung, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir akibat meluapnya Kali Cakung. Warga yang rumahnya kebanjiran memilih bertahan di rumah. Tadi pagi jam berapa itu? Jam setengah 6. Di dalam pada kerendam? Iya, kerendam. Pakai snalet. Oh, pakai balai. Oh, ya Allah, udah masuk. Saat hujan deras, warga tak berkutik karena kerap kebanjiran. Oh, pakai balai. Oh, ya Allah. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Bisa hujan deras yang mengguyur kota Bekasi sejak dini hari tadi mengakibatkan banjir. Salah satunya di perumahan Villa Indah Permai, Bekasi Utara. Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter ini mengganggu aktivitas warga. Bisa banjir merendam Villa Indah Permai, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Genangan air menutup akses jalan di beberapa RT di RW 36 dengan ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu, terutama warga yang hendak berangkat kerja maupun anak-anak yang akan menuju ke sekolah. Meski demikian, sejumlah pengendara nekat menerobos genangan banjir. Akibatnya sejumlah sepeda motor mogok dan terpaksa didorong keluar dari banjir. Warga berharap banjir segera surut dan pemerintah daerah dapat segera mencari solusi dalam penanganan banjir. Bisa ratusan rumah warga di Kampung Lebak, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setelah Kali Bekasi meluap menerima kiriman air dari Kabupaten Bogor. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 1,5 meter memaksa warga mengungsi usai alarm early warning system berbunyi. Luapan terjadi setelah Kali Bekasi menerima kiriman air dari wilayah Kabupaten Bogor yang membuat tinggi muka air naik dengan cepat. Alarm early warning system berbunyi keras, membuat warga langsung bergegas mengungsi ke musola dan tempat yang lebih aman. Sementara sebagian warga lainnya memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka sambil menunggu air surut. Ya, bisa untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Rahmat Hidayat di perumahan Villa Indah Permai Bekasi. Selamat siang Rahmat, seperti apa kondisi banjir di sana? Ya, Toki, intensitas hujan yang cukup tinggi sejak Rabu malam hingga Kamis pagi ini membuat sejumlah perumahan yang ada di wilayah Kota Bekasi terendam banjir. Salah satunya yaitu yang kami dapat laporkan yaitu di perumahan Villa Indah Permai, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Untuk saat ini pun ketinggian air masih mencapai antara 30 cm hingga 50 cm. Selain rumah-rumah warga, terdapat satu sekolahan yang ikut terendam banjir dan saat ini pun sudah diliburkan. Dan untuk mengetahui pasti lokasi ini, kami akan mengajak pemirsa mengetahui situasi terkini di wilayah perumahan Villa Indah. Ya, beginilah kondisi perumahan Villa Indah
permai yang ada di wilayah Bekasi Utara yang masih terendam banjir hingga siang hari ini. Selain rumah yang terendam ini pun terdapat satu sekolahan yang ikut terendam banjir. Imbas dari genangan air ini pun terdampak ada di 4 RW yang ada di perumahan Villa Indah Permai ini. Dan untuk mengetahui kondisi air saat ini, kami pun akan mengajak warga setempat untuk menjelaskan kondisi air yang merendam wilayah perumahan ini. Demikian. Ya, terima kasih. Saya Agus Tayono, warga TIP RW 35. Kebetulan saya sebagai Korwil 3 Pokja Banjir Kelurahan Teluk Pucung ingin menjelaskan bahwa di VIP Korwil 3 ini terdapat 4 RW, RW 33, RW 35, RW 36, dan RW 37. Kebetulan VIP ini di samping-samping kita ini ada kali, ya sampai kanan ini ada kali Mangseng cukup besar yang dialiri dari 4 kelurahan, jadi Harba, Teluk Pucung, dan Permira. Dan di samping sebelah kirinya ini ada kali PJT 2. Nah, PJT 2 ini di sini ada sudah penyempitan, ya penyempitan dan pendangkalan, sehingga di sini ada potensi apabila dari PJT 2 air besar itu masuk ke VIP. Ya, kondisi yang cukup parah ini adalah di sekitar SMP 21. Posisinya bisa sampai 50 cm. Dan ini cukup mengganggu untuk aktivitas warga karena kendaraan lewat banyak yang mati. Dan posisi air masuk ke sekolahan, sehingga hari ini sekolah libur. Ya, karena juga ada potensi-potensi misalnya ada listrik dan sebagainya, takut ya, jadi anak-anak diliburkan. Pak, dalam berapa hari ini Pak, udah berapa kali nih Pak terendam banjir di wilayah ini Pak? Sudah 3 kali Pak, sudah 3 kali, kemarin hari Minggu, terus hari Kamis, dan hari ini Pak. Ya, jadi cukup tinggi, dan pada hari Kamis kemarin cukup lama ya, surutnya itu sampai kira-kira jam 10 malam baru surut Pak. Pak, antisipasi warga gimana nih Pak? Ya, antisipasi warga sekarang memaksimalkan folder Pak, artinya folder yang ada, ya ada pompa yang ada, kita maksimalkan. Kebetulan ada pompa folder, ada 2 Pak, di 33 dan RW 35. Kebetulan RW 33 ini baru, kebetulan ini juga masih ada masalah, sehingga pagi ini tidak bisa dijalankan Pak. Sementara di RW 35 ada 2 pompa, alhamdulillah pagi ini bisa berjalan semua, dan alhamdulillah ini sudah mulai surut Pak sebetulnya. Pak, ini ya yang bikin lama surut ini apa nih Pak? Ya tentu saja kita lama surutnya itu tergantung air kali yang masuk Pak. Kalau air kali masuk, ya ini pasti kita akan sulit, walaupun kita pompa masuk lagi. Nah ini kalau kali ini sudah lebih surut, kemungkinan kalau curah hujan aja kita ada pompa Pak, saya rasa cepat surut Pak. Pak, ada warga mengungsi atau apa Pak di sini? Ya sementara sih tidak Pak, sementara tidak gitu Pak. Terima kasih Pak. Demikian Toki. Baik, Rahmat, apakah bisa dijelaskan sekali lagi, ini kondisi saat ini apa sudah surut atau masih tergenang cukup tinggi di sana? Ya, Rahmat, apakah bisa diceritakan lagi apa kondisi saat ini banjir sudah surut atau masih tinggi di sana? Baik, makasih rekan Rahmat atas informasi yang melaporkan langsung dari perumahan Villa Indah Permai Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, banjir menerjang ruas Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur dan setinggi 50 cm. Akibatnya selain kemacetan, puluhan sepeda motor mogok. Kepadatan kendaraan hingga 1 km terjadi dari arah Kramat Jati menuju Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hal ini terjadi imbas ruas jalan DI Panjaitan Cawang terendam banjir dengan ketinggian air 50 cm. Pengendara pun harus sabar untuk bergantian melaju di lajur paling kanan agar kendaraannya tidak mengalami mogok mesin. Untuk mengurai kemacetan, petugas menerapkan sistem kontraflow khusus sepeda motor di kawasan Cawang.
lalu lintas ini sudah berdampak. Ini sudah mengekor sekitaran 500 sampai 1 km. Nah, sementara kita berlakukan kontraflow untuk khusus sepeda motor satu lajur yang dari Dubla Wika menuju ke persimpangan Alim Lama. Demikian juga yang dari arah UKI kita belokkan ke kiri menuju Jalan Ocisaraya. Selain tingginya intensitas hujan, banjir juga disebabkan oleh buruknya sistem drainase. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, bisa dilihat situasi terkini di Jalan dan Mogot, Jakarta Barat. Sebelum kita telah terhubung dengan rekan kami di Lemnya Aulia tadi mengabarkan bahwa situasi terkini ini sudah mulai surut, namun arus lalu lintas ini bisa dibilang bisa dilalui, namun dengan kecepatan sangat lambat. Ya, sebelumnya daerah ini atau Dan Mogot ini seperti diguyur hujan deras sejak pagi tadi dengan ketinggian dari 15 hingga 30 cm. Dan akibatnya arus lalu lintas sempat tersendat dan ada pun juga beberapa sepeda motor ini mengalami mogok. Adapun petugas dikerahkan untuk membantu warga yang melintas jika terjadi mogok oleh kendaraannya. Yang bisa diguyur hujan deras, ruas Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat tergenang banjir berketinggian 15 hingga 30 cm. Akibatnya arus lalu lintas sekitar jalan ini lumpuh. Yang bisa banjir setinggi 15 cm hingga 30 cm melanda kawasan halte Taman Kota, Jalan Dan Mogot Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya arus lalu lintas ini tersendat dan sisi kiri jalan menjadi titik terdalam banjir dan tidak bisa dilewati kendaraan, sehingga kendaraan roda 2 dan roda 4 terpaksa melintasi sisi kanan jalan. Banjir dipicu oleh hujan deras pada Kamis dini hari sehingga menyebabkan kali Mokervart ini meluap. Banjir juga merendam ruas Jalan Bujana Tirta, Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jalan sempat ditutup akibat banjir hingga pengendara motor terpaksa menghentikan kendaraannya. Bisa imbas terendam banjir, ruas Jalan Bujana Tirta, Pisangan Timur, Pulau Gadung tidak dapat dilalui oleh pengendara. Sejumlah sepeda motor yang memaksa menerjang banjir alami mati mesin. Banjir disebabkan tingginya curah hujan yang turun dan buruknya drainase di jalan tersebut hingga air melimpas ke jalan. Banjir ini juga membuat aktivitas pekerja terganggu. Bisa diguyur hujan deras, banjir merendam ruas Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat hingga setinggi 60 cm. Akibatnya jalur lambat tak bisa dilewati oleh kendaraan. Ya, banjir setinggi hingga 60 cm merendam jalur lambat Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat hingga tidak bisa dilewati kendaraan. Akibatnya pengendara yang melintas dari arah Jalan Ahmad Yani maupun Pulau Gadung
menuju Jalan Simpang 5 Senen harus lewat jalur Cempaka agar bisa melanjutkan perjalanan. Banjir akibat buruknya saluran drainase di lokasi. Di sejumlah pengendara yang bekerja di sekitar lokasi terpaksa memarkirkan kendaraan mereka di tempat yang lebih aman dan berjalan kaki menuju tempat kerja. Bisa kita akan break sejenak dan selanjutnya breaking news akan dilanjutkan dengan rekan kami Bernadetta Ginde.